Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham. Yang pertama ASII, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima RALS, keenam ASES, ketujuh MAPI, dan kedelapan LPPF. Langsung saja ke saham pertama, ada ASI yang di hari Jumat kemarin terkoreksi tipis 0,4% ke harga 6.175. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, ASII diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASII dia kepentok resisten dan nggak mampu lewat ya 6250. Ya ini sangat perlu hati-hati. Menurut saya ada peluang ASI minggu depan kembali turun ke area 6000. Jadi untuk ASI mending wait and see aja dulu. Tunggu di bawah di 6000 ini bisa semoga di area 6000 sampai 5800 nih coba aja spekulasi buy di area ini ya. Jadi wait and see dulu, sabar, karena juga ASI hari ini coba lewat 6225 gagal ya dan dia turun. Dan juga volume ASI hari ini kecil kecuali hari Senin dia rebound. Nah, jadi seperti itu. Harga sekarang belum bisa spekulasi buy, wait and see aja dulu. Tunggu sekalian langsung di bawah di 6000. Jadi seperti itu, dan ASI juga belum membuat swing low-nya ya. Berharap dia membuat swing low-nya di area ini 6.000 sampai 5.800. Ini lebih menarik best buy ASII ya. Jadi seperti itu untuk ASII. Langsung saja ke saham kedua. Ada Auto yang di hari Jumat ditutup di harga 1150 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, Auto diakumulasi. Seminggu ini juga diakumulasi. Kalau dilihat dari broker samarinya, Auto sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Auto juga ini area rawan juga ya. Dan juga Auto kan belum membuat swing low-nya. Dan ya berharap dia turun dulu. Itu lebih bagus ke area 1120 sampai 1100 area ini. Nah, memang Auto itu lagi konsolidasi kalau melihat histori sebelumnya. Nah, range konsolidasinya tuh supportnya 1140, resistennya 1180. Jadi naik turunnya itu sekitar 3,8% dari support ke resisten. Nih ya. Nah, bahkan 3,5% aja. Jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau cari profit tipis ya coba aja spekulasi buy ya. Nih cut lossnya cuma 1,6%. 3 cut loss kalau dia tutup di bawah 1140 dan target profitnya 1180, 2,5%. Jadi seperti itu. Kalau mau lebih sabar ya tunggu aja. Kalau jebol support ini hari Senin ya tunggu di 1120 sampai 1100. Ini lebih menarik. Jadi seperti itu ya. Untuk Auto yang sudah pegang dari bawah 1000 sampai 1060 ini ya hold aja. Nggak masalah Auto membuat swing low. Tapi kalau Bapak Ibu takut nanti bisa turun lebih dalam ya profit taking setengah atau profit taking semua juga boleh. Nanti buyback lagi bisa di area 1100. Jadi seperti itu. Dan kalau ISG konsolidasi aja hari Minggu depan ya kemungkinan juga Auto akan konsolidasi juga ini. Jadi seperti itu. Dan kalau mau bagus ya Auto harus konfirmasi breakout dari 1180 biar bisa strong uptrend. Jadi seperti itu. Untuk Auto langsung saja ke saham ketiga. Ada IMAS yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 3,39% ke harga 1065. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, IMAS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMAS mantul dari support 1000 ya. Saya juga nggak lihat tadi ya, ketinggalan juga. Dan sudah saya gambar ini kan, ini area untuk beli di neckline-nya double bottom 1000 sampai 1020. Dan hari ini dia kembali rebound. Dan kemana arahnya minggu depan? Ya ke 1100. Walaupun memang terlihat IMAS itu masih
bisa koreksi, masih bisa konsolidasi dulu ya. Seminggu ke depan itu masih pergerakannya di area ini, supportnya 1000 dan resistennya 1100. MACD-nya memang sudah membentuk golden cross mengarah ke atas, cuman sentimennya yang belum kuat karena ISG juga kemungkinan minggu depan masih konsolidasi ya. IMAS juga bergerak konsol dan ini belum bisa spekulasi buy karena di area pertengahan. Jadi seperti itu. Untuk IMAS langsung saja ke saham keempat. Ada IMJS yang hari ini ditutup naik 6,33% ke harga 470. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMJS diakumulasi oleh LG, broker Trimegah Sekuritas. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMJS tadi juga sore ya, sudah saya mau rekomendasikan, tapi saat saya ngetik itu saya rekomendasikan belinya di 44 sampai 446. Tapi kemudian saya lihat broker LG langsung makan 4 papan ke atas. Jadi langsung naik, dia nggak sempat, ya udah nggak bisa dikejar karena risikonya lebih tinggi, jauh dari support. Ya makanya saya kemungkinan juga November akan buka kelas untuk scalping, bagaimana bisa screening saham sendiri, baca bid offer, lihat pergerakan time frame yang lebih kecil dan tahu di mana titik masuk dan titik jual kalau memang harus cut loss ya. Jadi kalau yang berminat nanti bisa DM Instagram Borneo Trader. Nah, jadi seperti itu biar bisa mandiri trading scalping ya, nggak perlu pusing-pusing nunggu rekomendasi ya, karena juga rekomendasi kalau di pergerakan yang volatil seperti ini agak susah juga ya, harus biasanya keduluan naik. Jadi seperti itu. Untuk IMJS juga masih konsolidasi dan bagusnya lagi kalau minggu depan bisa tutup di atas 500. Kalau saya di atas 500 menarik. Memang 480 itu area konsolnya ya, tapi lebih bagus lagi kalau sudah di atas 500 karena peluang besar dia bisa ke 600. Jadi seperti itu. Dari harga 500 itu kan kalau ke 480 cuman cut loss paling 5%. Cut loss saja kalau turunnya dari 480. Nah, target profitnya terdekat 550 dan 600. Jadi risk rewardnya lebih menarik. Tapi belinya nunggu breakout 500. Kalau Bapak Ibu nekat beli kalau dia breakout 480 juga nggak masalah. Yang penting cut loss IMJS kalau dia tutup di bawah 480. Kalau setelah breakout dia kembali turun dan tutup di bawah itu, ya udah cut loss, berarti itu bisa dikatakan false breakout. Jadi seperti itu. Untuk IMJS hari ini volume juga meningkat ya. Nih broker MLG nih makan 4 papan tadi dari 446 sampai kalau nggak salah 454. Nah, jadi seperti itu. Untuk IMJS langsung saja ke saham kelima, ada RALS yang hari ini ditutup naik 1,34% ke harga 755. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, RALS sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, RALS sudah kepentok resisten 760. Jadi, dengan kondisi seperti ini dan sinyal MACD yang mengarah ke bawah dan dead cross bar chart di bawah 0 juga terbentuk, ada peluang RALS bisa kembali turun ke 720 menguji neckline-nya. Jadi wait and see aja dulu untuk RALS ya. Harga sekarang belum ideal untuk buy-nya itu nunggu dia kembali ke atas 775 bisa. Kalau enggak ya sekalian di 720. Kalau dilihat RALS itu masih uptrend tapi bisa konsolidasi di range harga ini. Nah, jadi sabar aja, tunggu aja dia di 720 ini kemungkinan mantul lagi. Karena ini kemungkinan juga akan dipertahankan. Ya itu kan neckline resisten yang cukup kuat sebelum dia rally naik. Jadi seperti itu. Untuk RALS yang sudah punya dari atas dan belum cut loss ya, kasih toleransi sampai 720. Lebih dari itu ya sebaiknya dijual kalau turun dari 720. Seperti itu untuk RALS. Langsung saja ke saham ke-6, ada ISS yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,74% ke harga 1415. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Tapi bagusnya ISS ini bid offer-nya sudah mulai tebal ya. Nggak seperti 3-4 minggu yang lalu tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ISS di
distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASES juga bagus ya, karena dia uptrend. Kalau ditarik dari atas memang ini dia gagal lagi breakout ya, tapi ini kan dari tren atas, ini harusnya yang ini aja, nah yang sebelumnya ini. Tapi ya tergantung masing-masing lah bagaimana penglihatannya. Kalau agak bingung ya seperti ini aja juga bisa. Ini kan terlihat juga ASES sudah membuat lower high baru di 1380 dan higher high-nya yang baru di 1495. Jadi arah ASES ini akan potensi juga masih bisa ke atas. Yang penting jangan sampai jebol 1400 supportnya. Kalau mau coba spekulasi buy, karena ini sering ada pantulan di 1400 ya, kalau mau coba cut loss saja. Kalau ASES ini turun dari 1400 bisa di 1370 atau 1360. Target profit tarik sampai 1480 atau tarik 1500 sampai 1515 juga boleh. Nih risk rewardnya menarik nih. Yang penting ISG bagus, nggak crash, ada peluang ASES minggu depan kembali rebound, minimal bisa naik ke 1460 sampai 1475. Jadi seperti itu untuk ASES, juga masih bisa uptrend. Kalau ini ditarik tren jangka pendeknya, dia kan berapa kali retest nih trennya nih dan mantul, ya harusnya ada rebound. Kalaupun nggak bisa naik lebih tinggi, ya paling nggak dia konsolidasi. Range-nya support 1500 dan resisten 1500. Jadi seperti itu. Untuk ASES, MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross. Bar chart di atasnya juga masih terbentuk. Langsung saja ke saham ke-7. Ada MAPI yang di hari Jumat ditutup di harga 870, terkoreksi 2,79%. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MAPI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MAPI bisa dikatakan gagal kembali menguji atau tutup di atas 880 dan potensi besar MAPI bisa lanjut koreksi hari Senin ya. Arahnya nggak masalah juga menurut saya ya. Paling 800 mentok-mentok ya masih bisa ditoleransi kalau ditarik uptrendnya ini. Nah, jadi kalaupun ke 800 sampai 820 ini masih bisa ditoleransi. Ya untuk harga sekarang mending wait and see aja dulu. Sabar, tunggu, pasti dikasih kesempatan beli. Karena ini kan sudah bisa dibilang dia 2 kali uji. Ya tinggal 1 kali lagi uji lah. Jadi dia bisa turun dulu, baru uji ketiga kalinya dia rebound. Dan bisa sampai 950. Kalau dilihat trennya, MAPI ini uptrend. Jadi nggak masalah kalau dia koreksi sampai 800. Ya bagus lah kalau dia membuat swing low-nya sampai 800. Jadi seperti itu. Untuk MAPI, langsung saja ke saham terakhir ada LPPF yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,62% ke harga 3030. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy dan seminggu ini juga terus net buy. Wajar juga kalau dia koreksi karena sudah 3 hari naik. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPPF didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LPPF sudah kembali di atas 3000. Apakah ini aman? Sepertinya bisa terindikasi akan lanjut naik ya. Target minggu depan kalau rebound hari Senin itu 3200. Dan ya menarik kalau melihat histori sebelumnya ya. Area konsolidasi LPPF itu terdekatnya 3000 sampai 3500 dan ini dia breakout walaupun volumenya kecil ya, yang penting nggak turun. Kalau mau coba spekulasi buy, kalau LPPF ini tutup di bawah 3000 udah cut loss saja, berarti dia gagal breakout. Nanti tunggu dia breakout lagi sekali lagi. Jadi seperti itu. Untuk LPPF, MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, percat di atasnya juga terbentuk. Saat koreksi volumenya kecil, saat naik 3 hari volume meningkat. Ya ini kan membentuk candle hammer. Ya harus rebound di hari Senin. Kalau enggak ada peluang turun ke bawah 3000. Jadi seperti itu dan juga ya dia bisa konsolidasi lagi di area ini. Jadi masih
belum mampu naik dan dia konsol. Jadi seperti itu. Untuk LPPF cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.